warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, saya akan melanjutkan video yang pertama yang tentang menginstal aplikasi. Nah, kalau video yang kedua ini saya akan membuat rekaman videonya bagaimana cara menggunakan aplikasi yang kemarin di video yang pertama yang sudah diinstal. Nah, untuk aplikasi pertama yaitu Ilmu Tajwid. Kita buka aplikasi Ilmu Tajwidnya, klik. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada berbagai macam hukum tajwid. Misalkan contohnya kita mau melihat idgham, hukum idgham. Kita klik. Nah, di situ ada 3 idgham. Misalkan kita mau idgham mutajanisain, kita klik idgham mutajanisainnya. Nah, di sini juga ada pengertian, ada huruf-hurufnya juga, dan juga contoh bagaimana cara baca idgham mutajanisain. Kita dengarkan. Ahad, basat, abadtum, kit, عقدتم. Nah, وقالت طائفة أحط. Nah, seperti itu contoh dari idgham mutajanisain. Misalkan kita contoh yang kedua, di situ ada nun mati dan tanwin. Kita klik, kita lihat bersama contohnya idhar. Misal, nah di situ dijelaskan idhar itu dibaca jelas ya teman-teman, dan juga ada juga huruf-hurufnya. Kita putar contohnya bagaimana cara bacanya. أنعمنا ينهى الأنهار ينهون. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, aplikasi ini sangat memudahkan saya dan juga teman-teman gitu ya, terutama untuk belajar gitu, untuk belajar tajwid dengan suara gitu ya. Ya, kita lanjut ke aplikasi yang kedua, yaitu aplikasi Al-Qur'an. Kita klik aplikasi Al-Qur'annya. Nah, di sini ada surat Al-Fatihah, jusnya juga udah lengkap ya, 1 sampai 30. Nah, misalkan kita mau melihat Quran surat Al-Fatihah misalkan. Nah, di sini kan baru belum ada artinya ya. Nah, kalau misalkan kita mau melihat artinya, kita bisa klik yang gambar bulat-bulat itu yang ada di sebelah kanan. Kita klik. Nah, di sini ada artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini juga masih bahasa Inggris. Kita cari translate yang berbahasa Indonesianya. Kita cari yang berbahasa Indonesia. Tunggu sebentar. Nah, di situ ada terjemahan, berbagai macam terjemahan ya, berbagai macam translating. Ada dari bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa macam-macam gitu ya. Dan kita cari yang translating bahasa Indonesia. Nah, sudah ketemu. Kita klik download dulu, anak panah yang ke bawah. Kita tunggu beberapa detik. Nah, sudah. Kita kembali. Kita coba buka lagi. Nah, sudah ada di situ artinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Jadi aplikasi Al-Qur'an ini sangat memudahkan kita ketika kita membutuhkan memerlukan apa sih artinya dan lain sebagainya. Nah, ada juga kalau misalkan teman-teman pengen memutar murotal, kita bisa klik misalkan surat Al-Fatihah, di sebelah kiri itu ada anak panah, kita klik. Nah, misalkan teman-teman maunya syekh siapa, di sini ada berbagai macam, banyak syekh ya. Misalkan syekh ini
Syekh Al-Libana misalkan. Kita coba putar. Kita klik anak panah yang di sebelah kirinya sambil menunggu download. Tunggu sebentar beberapa detik. Nah, setelah selesai mendownload, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. nah seperti itu ya teman-teman, cukup mudah ya. Ada berbagai macam banyak syekh yang sebelah kanan ya teman-teman ya, bisa diklik sesuka teman-teman, favoritnya dari syekh siapa, di situ banyak. Nah, setelah itu ada juga di aplikasi Al-Quran ini adalah untuk mencari kata, ada juga. Misalkan alhamdulillah, kita tuh di sini banyak. Misalkan tuh ada alhamdulillah, karena di dalam Al-Quran itu kan bukan hanya terjadi pada satu surat saja kata alhamdulillah itu, tapi banyak ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman, nah kita kembali dulu. Kalau misalkan teman-teman pengen mengelompokkan murotalnya, teman-teman bisa masuk ke yang titik 3 tuh. Nah titik 3 sebelah kanan, nanti baru kita masuk ke setelan. Nah, kita cari yang tulisannya pengelola audio. Nah, itu bisa diunduh semua. Nah, ketika sudah diunduh semua, nah di sini kan di sebelah kanan kan ada unduhan tuh yang anak panah yang ke bawah. Nah, kita klik anak panah ke bawahnya, nanti sudah otomatis terdownload semua 30 juz. Nah, seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami ya sama teman-teman semua. Nah, itu adalah cara menggunakan aplikasi Al-Quran. Kita ke aplikasi yang berikutnya, yaitu aplikasi Tafsir Al-Quran berbahasa Arab. Nah, di situ kita lihat ada Iqrob dan juga tafsir. Nah, kita coba lihat dulu untuk yang tafsirnya dulu. Kita klik, di situ ada dari At-Tabari, ada dari Ibnu Katsir, ada dari As-Sa'di, ada juga dari Al-Qurtubi yang nomor 4 ya kalau Al-Qurtubi itu. Yang kelima itu ada juga tafsir dari Al-Baghawi, dan juga yang kelima Ibnu Asyur, yang keenam juga, yang ketujuh itu tafsir Al-Wasit. Nah, terserah teman-teman, misalkan dapat tugas nih dari dosen, teman-teman maunya membutuhkan ditugaskannya tafsir apa, misalkan tafsir Ibnu Katsir misalkan suratnya surat apa, misalkan surat Al-Fatihah ya teman-teman. Di situ kan ada berbagai macam. Nah, misalkan disuruh sama dosennya surat Al-Fatihah, nah jenisnya kita klik surat Al-Fatihahnya. Nah, sudah diklik. Ini sudah diklik surat Al-Fatihahnya. Jenisnya jenis tafsir apa? Jenisnya jenis tafsir Ibnu Katsir. Berarti diklik jenis tafsir Ibnu Katsirnya. Dan di sini sudah dijelaskan tafsir surat Al-Fatihah ayat 1 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sudah. Nah, di sini sudah dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Bisa dibaca-baca lagi bagi yang sudah menguasai maupun yang belum menguasai, juga harus didampingi oleh gurunya. Dah seperti itu. Nah, di sini juga ada yang namanya Iqrob teman-teman. Iqrob. Ya, kita klik coba. Nah, di sini semacam kayak nahwu, ilmu alat nahwu saraf, ilmu alat nahwu saraf yang namanya Arab itu ya, sejenis lah gitu.
sama nahu. Nah, selanjutnya di situ ada titik 3, kita klik. Nah, di sini itu ada suratnya ya teman-teman, dari juz 1 sampai juz 30. Apa yang teman-teman butuhkan insya Allah di aplikasi Al-Quran Tafsir Berbahasa Arab ini insya Allah lengkap. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke aplikasi yang keempat, yaitu aplikasi Maktabah Syamilah. Nah, Maktabah Syamilah kita klik. Nah, di sini modelnya seperti perpustakaan kalau menurut saya sih teman-teman ya. Nah, perpustakaan online. Bentuknya itu bentuk seperti perpustakaan online, tapi dikhususkan untuk kitab-kitab. Jadi di sini banyak berbagai macam kitab. Nah, jadi teman-teman tidak usah susah payah untuk mencari perpustakaan di mana. Zaman sekarang itu zaman teknologi yang sudah maju. Jadi teman-teman sangat dimudahkan gitu untuk mencarinya. Nah, di sini ada tahmil ya. Nah, di sini kan ada titik 3, di sininya kan ada tahmil. Kita coba klik tahmilnya. Nah, kita tunggu, sedang di-download ya teman-teman. Nah, ini hasil downloadannya. Punten. Nah, ini hasil downloadannya. Kita klik hasil downloadannya. Nah, terus kita klik lagi Qoro'a. Nah, kita klik Qoro'anya untuk dibaca. Nah, di situ ada banyak teman-teman. Nah, tinggal apa yang teman-teman butuhkan dicari saja di situ. Nah, seperti itu. Ya, misalkan mau cari tafsir yang lain masih ada banyak, sama langkah-langkahnya ya teman-teman. Nah, kita download dulu. Nah, terus hasil downloadannya kita buka. Di situ sudah tercantum apa yang nanti sudah yang akan teman-teman cari, ada insya Allah di situ. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke aplikasi berikutnya, yaitu Maktabah Waqfiyah. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya ada perbedaan antara Maktabah Syamilah dan juga Maktabah Waqfiyah ini. Kalau Maktabah Syamilah itu kita harus masuk dulu ke Play Store ya, di-download dulu aplikasinya, baru kelihatan gitu hasil downloadannya. Nah, tetapi kalau misalkan Maktabah Waqfiyah itu kita harus cari di Google di Google Chrome bisa, di Opera Mini juga bisa. Jadi kita bisa langsung masuk ke websitenya dulu. Nah, kalau Maktabah Waqfiyah itu sih perbedaannya, jadi lebih mudah gitu. Nah, untuk cara penggunaannya di situ ada Kitab Ulumul Quran. Misalkan kita pengen klik Kitab Ulumul Qurannya. Nah, di situ kan ada tulisan kunjungi website. Kita klik kunjungi websitenya. Berbeda dengan Maktabah Syamilah yang tadi saya sudah jelaskan ya, bahwasanya Maktabah Syamilah mah harus masuk ke Play Store dulu, di-download dulu. Kalau ini mah bisa langsung kalau ini mengunjungi websitenya terlebih dahulu. Nah, jadi kalau Maktabah Waqfiyah mah aplikasinya sudah terhubung sama situs webnya gitu. Jadi kita nggak usah susah-susah harus nyari situs web yang mana gitu, untuk mempermudah kita juga sih gitu kan. Nah, di sini ada berbagai macam nih. Misalkan kita klik yang kedua, yang pertama. Tunggu sebentar karena sedang loading. Nah, perlu teman-teman ketahui juga kalau untuk bikin video atau membuka aplikasi harus internetnya harus memadai ya, karena kalau kurang itu sangat sulit. Tunggu sebentar, kita klik ambil salah satu contohnya.
Nah, kita tunggu lumayan jaringan internetnya. Nah, sudah ada nih teman-teman. Di sini ternyata ada juga dalam bentuk PDF. Ya, tuh di sebelah kiri. Tuh ada banyak tuh. Bentuknya bentuk PDF. Nah, kalau teman-teman mau download, nah, klik yang sebelah kiri, yang anak panah ke bawah. Ya. Kita download. Gitu. Nah, ada PDF gitu untuk mempermudah kita dalam membaca. Kita lanjut, kita perkecil dulu. Nah, seperti itu kurang lebihnya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lelah untuk terus belajar, untuk terus mencoba. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat, karena zaman sekarang teknologinya sudah maju, jadi sangat mempermudah kita untuk belajar gitu, karena tidak harus ke perpustakaan dan lain sebagainya, sudah mewadai banget gitu. Jadi kita nggak usah capek-capek gitu ya, bisa untuk online, bisa sambil apa gitu mengerjakan tugasnya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.